Ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keterangan dalam Al-Qur'an bahwa cabaran, ujian itu adalah fitrah yang melekat pada setiap manusia, bahkan sejak mula ia diciptakan. Bahkan ada ayat Quran khusus yang memberikan isyarat kepada kita bahwa setiap makhluk yang hidup, maka kehidupannya akan bersanding dengan cabaran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 paling kiri sebelah atas itu sabda. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan pasti, terjemahkan dengan kalimat pasti, karena di dalamnya ada lamut tauqid. Dalam ilmu nahwu, dalam gramatikal bahasa Arab, ada 3 huruf utama untuk menguatkan sebuah kalimat, dikenal dengan huruf tauqid. Satu, bisa menggunakan lam, wal 'asr innal insana lafi khusr. 2, bisa menggunakan qad, Quran surah ke-23 ayat pertama, qad aflahal mu'minun. 3, bisa menggunakan inna, innal insana lafi khusr, inna, qad, lam. Faedah 3 huruf ni, di antaranya kata para ulama lughah adalah untuk menguatkan makna supaya kita tidak ragu dalam informasi yang disampaikan. Jikalau tuan dan puan ingin menyampaikan informasi itu diragukan oleh pendengarnya, maka dalam bahasa Arab tambahkan huruf qad, lam atau inna di awalnya. Saya cakap misal, Sultan nak datang ke masjid ini. Sayati Sultan ila hadzal jami'. Lalu kawan kita meragukannya, macam mana bisa datang malam ini? Lalu kita kuatkan dalam bahasa Arab, qad ya'ti atau la ya'ti Sultan ila hadzal jami'. Jika dalam Al-Quran Anda temukan ayat dibuka dengan lam, inna atau qad, maka kalimat itu kata para pakar tafsir mengandung informasi yang sangat penting, tak boleh kita meragukannya. Perhatikan baik-baik, ayat cabaran dalam Al-Quran dibuka dengan huruf lam. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, hei hambaku, kalian tak boleh ragu, yakinkan pada dirimu, walanabluwannakum bisyai'. Selama kalian hidup, sepanjang kalian hidup, maka kehidupan itu akan bersanding dengan cabaran. Walanabluwannakum, berasal dari kata bala, berarti cabaran. Jadi mohon maaf, kaidah pertama yang mesti kita pegang, hidup bersanding dengan cabaran. Jadi setiap orang hidup pasti akan mendapatkan cabaran. Setiap orang hidup pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang berkata saya tak mau mendapatkan cabaran, itu artinya dia tidak mau hidup. Karena setiap kehidupan akan bersanding dengan cabaran. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapat cabaran? Boleh unjuk tangan. Alhamdulillah, berarti masih ingin hidup di sini ya. Baik, mari kita teruskan. Perhatikan hadirin sekalian, karena ini melekat pada fitrah kehidupan manusia. Artinya setiap yang bernama manusia, apapun status hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, entah dia seorang nabi, ataukah dia seorang rasul, atau dia hanya manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, maka fitrah cabaran ini akan melekat pada dirinya. Mari kita lihat. Manusia pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Adam alaihi salam. Apakah saat Adam ketika diangkat menjadi khalifah, Quran surah kedua ayat ke-30, ditetapkan sebagai nabi, bahkan diajarkan langsung pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua ayat 31. Ditempatkan di surga kemudian. Quran surah kedua ayat 35. Apakah saat dicipta tidak mendapat ujian? Kalla. Allah sampaikan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 35. Paling kiri di pertengahan. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Aku berikan pada engkau Adam dan istrimu cabaran, jangan dekati pohon ini. Jika kau dekati pohon ini, bahkan kau makan buahnya, engkau akan termasuk bagian dari orang-orang yang zalim. Seorang khalifah di bumi, Nabiullah, ditempatkan di surga, masih mendapatkan cabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam dilukiskan dalam Al-Quran cabarannya luar biasa. Tidak hanya umatnya, bahkan istrinya cabaran bagi beliau, putranya cabaran bagi beliau, sampai turun satu surah mengisahkan cabaran bagi Nuh alaihi salam. Quran surah ke-71 itu. Ibrahim alaihi salam, gelarnya Khalilullah, dekat dengan Allah, Abul Anbiya, bapak para nabi. Apakah semua status ini kemudian tidak melekatkan cabaran dalam hidupnya? Kalla. Beliau dimaki oleh bapaknya. Quran surah 19 ayat ke-46. La illam tantahi la arjumannak wa dharni maliya. Kalau tak berhenti dakwahi saya, tak saya lempari kamu, tinggalkan saya sendiri. Beliau dibakar dengan api sampai Allah firmankan, ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Beliau diusir dari kampungnya. Khalilullah, Abul Anbiya, masih mendapatkan cabaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan putra Ismail alaihi salam. Apakah tidak mendapat cabaran? Kalla.
baru terlahir, sudah ditinggalkan oleh bapaknya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Quran surah keempat ayat 14 ayat ke-37. Kemudian telah tiba masa dewasanya, mesti mendapatkan cabaran disembelih oleh ayahandanya sendiri. Quran surah ke-37 ayat 102 sampai dengan ayat 109-nya. Bahkan kita teruskan sampai ke bawahnya, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan tuan dan puan lihat dalam Al-Quran. Dari jalur kanan Ismail alaihissalam, jalur kiri Ishak alaihissalam, sampai ke Nabi Ya'qub, sampai ke Yusuf. Sebelah kanannya ada Zakaria. Zakaria diuji di Quran, ditampilkan Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan ayat ke-15-nya. Bermohon kepada Allah di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39-nya. Rintihannya bahkan disebutkan di Quran pada turunannya. Ada Maryam alaihissalam. Zakaria punya kerabat Imran, menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Apa tidak diuji? Maryam diuji. Laki-laki, perempuan tidak lepas dari cabaran. Quran surah 19 dengan namanya Maryam, dari ayat 26 sampai dengan ayat 33-nya. Sampai sisi kanannya pada Nabi Muhammad SAW. Kalau tuan dan puan urutkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam, semua manusia mengalami cabaran sebagai fitrah kehidupannya. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'b, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihi salam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam, bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Mihlail, bin Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihi salam. Semua para nabi al-anbiya'i was-salihin, an-nabiyyin wasyuhada'i was-siddiqin, semua mengalami cabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan nabi, kita bukan rasul, belum ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mau mendapat cabaran dari Allah. Maka siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Baik, jadi yang pertama, kita mesti pahami itu dengan bahasa yang baik, bahwa ketika Allah menurunkan cabaran bagi kita, itu artinya penanda kita normal, fitrah kita sebagai manusia. Bagian pertama. Bisa dipahami insyaallah. Baik. Bisa diulang nasab Nabi sampai ke Adam. Alhamdulillah.